Bab 19. Detak jantung. Saat jam istirahat, Ara merasa moodnya untuk makan siang benar-benar hancur. Tadi Angel datang ke kelasnya dan mengatai Ara seorang wanita penggoda dan murahan. Bahkan Angel menuding Ara merayu Revan untuk mencari tutornya, hingga mengakibatkan hubungannya dengan Revan putus. Seisi kelas langsung banyak yang menyindir Ara ataupun mengejaknya secara terang-terangan. Ara benar-benar tidak mau terpancing emosi. Rasanya dia sudah muak selalu dihina dan direndahkan seperti itu. Ara memutuskan untuk tidak mendengarkan ocehan yang menurutnya tidak berguna, karena semua yang mereka katakan itu tidak benar. Sikap Ara yang tenang berbanding terbalik dengan Nita yang panas dan memarahi orang-orang yang telah menghina Ara. Nita mengatai semua orang bodoh karena telah dikelabui oleh Angel. Udah Nit, biarin aja, lu gak perlu khawatir. Ara menarik tangan Nita dan mengajaknya keluar kelas. Gue itu gak paham dengan pemikiran lu, Ra. Kenapa sih lu gak mau balas ucapan orang-orang itu? Gue jadi gerak sendiri sama lu, tau gak sih, Ra? Nita mengomel sambil berjalan mengikuti langkah Ara. Ara masih diam dan membawa Nita masuk ke sebuah ruangan yang banyak berjajar buku-buku yang tidak lain adalah perpustakaan. Setelah mencari duduk di pojok, Ara membisikkan sesuatu. Lo tau gak, kalau gue kepancing emosi dan marah-marah enggak jelas kayak mereka itu, bakal merusak reputasi gue sendiri dan mereka akan semakin tertawa senang melihat gue mempermalukan diri gue sendiri. Angel memang sengaja ngomong kayak gitu biar gue kepancing sama dia. Kalau gue kepancing, otomatis mereka bakal simpati sama Angel dan semakin memojokkan gue. Jelas Ara panjang lebar memelahkan suaranya. Terus langkah lo sekarang gimana kalau udah kayak gini? Pasti namanya lo juga semakin tercoreng, Ra. Ucap Nita khawatir. Kalau dia nuduh gue merayu Revan dan membuat hubungan mereka putus, gue bakal melakukan sesuatu yang membuat nama Angel semakin jelek di depan Revan. Karena Revan memutuskan mau jadi tutor gue, itu semakin membuat Angel panas. Tentu gue akan kasih kejutan buat Revan. Ucap Ara menyeringai sambil memberikan poselnya pada Nita. Oh my god, Ara, lo benar-benar pintar banget. Pergi Nita membuat beberapa orang yang ada di tempat itu menoleh ke arahnya. Jangan keras-keras, ini perpus. Bisa-bisa kita diusir kalau lo teriak kayak gini. Ara membengkak mulut Nita. Iya, sorry, gue bahagia banget, Ra. Jadi, lu ngerekam semua pada waktu Angel menghina lu tadi? Ara mengangguk sambil tersenyum puas. Gue udah tahu niat Angel, yang pasti setelah kejadian tadi pagi. Gue yakin dia bakal kembali lagi ke gue dan melakukan semua itu. Kita lihat aja, Revan bakal benci banget sama dia kalau gue kasih rekaman ini. Jadi, gue akan bungkam mulut Angel agar dia gak berani hina gue lagi dengan rekaman itu. Ucap Ara. Wih, keren. Balas dendam terindah. Nita terkekeh. Sebenarnya gue bukan orang pendendam, tapi melihat cara Angel yang seperti itu, jelas dia ada maunya. Sepertinya dari awal cewek itu memang gak suka sama gue. Ucap Ara. Nita mangguk-mangguk. Berarti selama ini Revan telah dibodohi sama cewek jajaran kayak Angel. Luarnya aja kelihatan seperti malaikat, tapi ternyata dalamnya busuk kayak setan. Ucap Nita geram. Ra, balik sama gue ya. Sekalian kita mampir ke toko buku buat beli beberapa buku pelajaran yang akan kita pelajari. Ara melihat pesan dari Revan sambil menyipitkan matanya. Dengan malas, dia pun mengetikkan balasan pesan tersebut. Gak usah Van, biarin gue beli sendiri bukunya. Nanti ada yang marah dan gue gak mau kalau gue semakin dicap sebagai cewek penggoda. Ara tersenyum puas.
dia tidak akan diam saja diperlakukan mantan kekasih Revan itu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ara memutar bola matanya malas melihat siapa yang menelepon. Halo? Halo Ra? Siapa yang ngatain lo cewek penggoda? Bilang ke gue Ra. Ya, siapa lagi yang marah kalau lihat lo ngajak gue pulang bareng? Angel. Gue sama dia udah putus. Gak akan ada yang marah. Pokoknya nanti pulang sekolah kita bareng dan beli beberapa buku pelajaran yang kita perlukan. Ini juga perintah Pak Ridwan. Ara benar-benar gedek sama cowok yang pernah dikejarnya itu. Kenapa Revan selalu memakai cara yang sama buat bujuk Ara, yaitu Pak Ridwan? Tapi gue bawa motor sendiri. Gue gak bisa. Motor lu ditinggal dulu. Ini penting dan darurat. Revan langsung mematikan panggilannya sebelum Ara menjawab. Dengan senyum penuh kemenangan, dia berjalan menuju pos satpam yang berada dekat pintu gerbang sekolah. Entah apa yang dibicarakan oleh Revan kepada satpam yang sedang berjaga itu. Terlihat kedua satpam itu mengangguk-angguk patut. Siap Den, serahkan semuanya pada kami, jawab salah satu satpam itu. Terima kasih Pak. Revan kemudian pergi dari kantor satpam itu. Ara melotot tidak percaya melihat ban belakang motornya tiba-tiba saja bocor. Padahal sebelum berangkat tadi, Ara sudah mengecek kedua bannya dan semuanya baik-baik saja. Kenapa gue sial banget? Mana Nita udah pulang duluan, Gilang juga udah pulang. Terus gue pulangnya gimana dong? Mana gak ada bengkel yang dekat-dekat sini lagi? Gerutu Ara geleng-geleng kepala. Suasana di sekolah itu juga sudah sepi, karena hampir semua siswa pulang 30 menit yang lalu. Ara baru saja selesai bimbingan. Kenapa Ra? Ban motor lo bocor? Tanya Revan yang tiba-tiba udah berada di samping motornya. Gak tau kenapa nih motor, apes banget sih gue. Ya udah, naik Gi, gue antar pulang, ucap Revan sambil menyodorkan helm. Ara hanya menatap helm itu tanpa mengambilnya. Kenapa? Lo masih gak mau pulang bareng gue Ra? Gue tahu pasti benci banget ya sama gue. Tapi bisa gak lo anggap aja gue sedang menebus semua kesalahan gue. Kita beli buku dan kita akan belajar bersama, ujar Revan tersenyum tulus. Motor gue gimana? Kalau gue pulang bareng lo Van, biar gue jalan nyari bengkel aja. Sini, biar Pak Asep aja yang bawa ke bengkel, Neng. Neng Ara pulang sama Dan Revan aja, tenang aja. Motornya saya jagain kok, Neng. Kalau udah jadi, nanti langsung kami antar ke rumah Pak Adam, ucap salah satu satpam yang bernama Pak Asep. Akhirnya Ara dengan terpaksa menerima helm dari Revan, kemudian naik ke atas motor sportnya. Reva menstarter motornya ketika Ara sudah duduk di atas jok. Perlahan motor sport mewah itu keluar dari gerbang sekolah dengan berjalan sedikit lambat. Duduknya majuan dikit Ra. Masa duduk di pucuk baper gitu? Sini pegangan gue, ntar lo jatuh. Gue gak tahu, terus gue tinggal di mana? Ucap Revan sambil melihat spion yang menampilkan wajah cantik Ara. Enggak, gue gak bakalan jatuh. Ini udah pegangan, ucap Ara. Revan kesal karena Ara duduknya menjauh, seakan jijik padanya. Padahal menurut Revan, dia masih wangi meskipun sudah siang dan panas-panasan. Pegangan Ra, gue mau ngebut, seru Revan menarik gasnya. Ara terpekik dan langsung memeluk punggung Revan karena hampir terpekal ke belakang. Dek, dek, dek. Jantung Revan berdetak kencang saat merasakan pelukan Ara yang begitu erat. Apalagi ketika merasakan sesuatu yang kenyal dan besar di punggungnya. Van, jangan ngebut, gila lu ya.